Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi yang kami cari tentang PMI Banjarmasin temukan darah terkontaminasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Diva Afrilia Mokotoloi sebagai moderator dan rekan-rekan saya Siti Sia sebagai pemateri, Saya Ayunanda Putri sebagai pemateri, dan saya Salma Alif Fawzia sebagai pemateri. Kita masuk di pembahasannya, yaitu Banjarmasin menemukan darah yang terkontaminasi. Kita harus mengetahui apa sih continuous improvement itu. Continuous improvement adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Konsep ini seringkali dihubungkan dengan filosofi Kaizen yang berasal dari Jepang, yang berarti perbaikan berkelanjutan, dan tekanan bahwa setiap aspek dalam organisasi, terutama PMI, dapat diperbaiki. Continuous improvement tidak hanya berfokus pada perubahan besar, namun juga pada perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Teori dari continuous improvement fokus pada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses, produk, atau layanan dalam suatu organisasi, terutama PMI. Ini merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam konteks manajemen, kualitas, dan efisiensi operasional, terutama ketika diharapkan dalam situasi kritis seperti pengamanan masalah kesehatan. Misalnya dalam kasus video PMI Banjarmasin yang menemukan darah terkontaminasi. Dalam proses continuous improvement terdapat empat cara, yaitu PDCA, plan, do, check, act. Plan, merencanakan, yaitu merencanakan perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Do, melakukan, melaksanakan rencana tindakan yang telah dirancang. Check, pemeriksaan, yaitu mengevaluasi hasil dari langkah do tadi. Act, tindak, melakukan tindakan lanjut berdasarkan hasil evaluasi dari poin cek tadi. Topik permasalahan kelompok kami yaitu PMI Banjarmasin temukan darah terkontaminasi. Tema apa sih yang kelompok kami dapatkan dalam video dan berita tersebut? Dalam video dan berita mengenai PMI Banjarmasin yang menemukan darah terkontaminasi, tema utama yang dapat diidentifikasi adalah keamanan dan kesehatan dalam transfusi darah. Video ini menyoroti hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa sejumlah darah yang ditransfusikan oleh pendonor terindikasi mengandung penyakit menular berbahaya. Setiap tahunnya, sekitar 1.000 kantong darah di Banjarmasin dinyatakan terkontaminasi, yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan penerima transfusi. Topik permasalahan kami yaitu PMI Banjarmasin temukan darah terkontaminasi. Apakah yang terjadi atau dilakukan oleh unit PMI dalam upaya menjaga mutu pelayanan darah? Pada kasus PMI Banjarmasin yang menemukan darah terkontaminasi, beberapa telah dilakukan atau direncanakan untuk menjaga mutu pelayanan darah. 1. Musnahan darah kontaminasi. Seluruh darah dalam kantong yang terindikasi mengandung penyakit menular berbahaya yang dihancurkan secara langsung untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. 2. Perbaikan protokol pengujian. Untuk mencegah kejadian seperti itu di masa depan, PMI harus memperbaiki protokol pengujian darah dengan cara lebih ketat dan akurat. Hal ini termasuk melakukan tes tambahan pada setiap sampel darah sebelum disimpan atau digunakan untuk transfusi. 3. Edukasi donor. Meningkatkan kesadaran bagi para donatur tentang pentingnya menjaga kualitas mereka sendiri. Edukasi ini mencakup informasi tentang gejala awal penyakit menular serta manfaat dari tes rutin sebelum menjadi donor. 4. Mengoptimalkan sistem screening, menggunakan teknologi canggih dan metode screening yang lebih sensitif untuk mendeteksi adanya infeksi pada darah. Ini membantu dalam deteksi dini kontaminasi sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil tepat waktu. 5. Koordinasi dengan lembaga medis, melibatkan lembaga medis lainnya dalam upaya pemantauan dan kontrol mutu darah. Kerjasama
antara institusi terkait sangat penting untuk memastikan standar tinggi dalam industri donor darah. Topik permasalahan kelompok kami yaitu PMI Banjarmasin temukan darah terkontaminasi. Apabila saudara sebagai petugas PMI, apakah yang akan saudara lakukan untuk memastikan darah dapat digunakan pasien yang membutuhkan? Sebagai petugas PMI, untuk memastikan bahwa darah yang akan digunakan pasien tidak terkontaminasi, langkah-langkah berikut seperti 1. Penerapan protokol pengujian yang ketat. Setiap kantong darah harus melalui serangkaian pengujian laboratorium yang komprehensif untuk mendeteksi adanya penyakit menular. Ini mencakup pengujian virus seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C, serta patogen lainnya yang dapat membahayakan penerima transfusi. Yang kedua, staf edukasi dan pelatihan. Memberikan pelatihan reguler kepada seluruh staf mengenai prosedur pengambilan, penyimpanan, dan pengujian darah. Staf harus memahami pentingnya kebersihan dan sterilisasi untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Seluruh petugas yang terlibat dalam proses pengolahan darah harus menggunakan APD yang sesuai untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi selama proses pengambilan dan penyimpanan darah. Yang keempat, pemantauan kualitas lingkungan. Mencerminkan bahwa ruang pengolahan darah memenuhi standar kebersihan dan kualitas udara yang ditetapkan. Ini termasuk pemantauan rutin terhadap kondisi lingkungan di area donor dan penyimpanan darah. 5. Memusnahkan darah yang terindikasi kontaminasi. Jika ditemukan darah yang terkontaminasi, tindakan segera dilakukan dengan memindahkan kantong darah tersebut untuk mencegah penggunaan pada pasien. 6. Kesadaran publik. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah yang aman dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap kesehatan melalui masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, PMI berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan darah dan memastikan keselamatan pasien yang membutuhkan transfusi. Dari penyampaian beberapa teman saya tadi, dalam konteks penemuan darah yang terkontaminasi di PMI Banjarmasin, dapat kita simpulkan mengenai continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dapat mencakup beberapa langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah, mencegah masalah serupa yang akan datang di masa depan. Berikut beberapa poin yang penting yang bisa kita jadikan kesimpulan, yaitu 1. Evaluasi proses pengujian. PMI Banjarmasin perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengujian darah yang ada. Hal ini termasuk perbaruan teknologi dan metode pengujian untuk memastikan bahwa semua darah yang disimpan dan ditransfusikan telah melalui pemeriksaan yang ketat dan akurat. 2. Peningkatan staf pelatihan. Mengadakan pelatihan rutin bagi staf mengenai protokol keamanan dan kebersihan dalam pengambilan, penyimpanan, dan pengujian darah. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga standar tinggi dalam setiap langkah proses. 3. Penguatan kerjasama dengan rumah sakit. Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan donor darah yang aman, serta berbagai informasi mengenai kasus kontaminasi yang mungkin terjadi. 4. Manajemen kualitas. Mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang fokus pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam semua aspek layanan darah, mulai dari donor darah hingga transfusi dan pendonor untuk meningkatkan proses. 5. Edukasi masyarakat. Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah yang aman, sebagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga darah yang didonorkan. Langkah-langkah tadi yang saya bacakan ada 5 poin. PMI Banjarmasin dapat berupaya tidak hanya untuk memperbaiki situasi saat ini, tetapi juga untuk mencegah pentingnya masalah serupa di masa depan, sehingga menjamin keselamatan pasien yang membutuhkan transfusi darah yang akan mendatang.